semuanya, selamat berjumpa kembali di Harry's Travel Vlog. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat apa lagi ya? Ya, selamat ulang tahun juga mungkin yang ulang tahun. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang sudah menyimak, yang sudah hadir dan mengikuti selalu di kajian Harry's Travel Vlog. Pada kesempatan kali ini saya kembali hadir untuk berbagi info dan sharing-sharing seputar lika-liku kehidupan imigran Indonesia di negeri perantauan Amerika, dan juga berbagai video yang kalian sudah ketahui juga, berbagai video seputar keimigrasian, seputar pengurusan paspor, seputar pengajuan visa, berbagai trik, strategi, dan pengetahuan, tahapan proses dan pengetahuan yang perlu kalian ketahui seputar pengurusan visa. Pada kesempatan kali ini saya mau merespon dan menjawab salah satu pertanyaan yang sering kali muncul di kolom komen, dan juga ada teman-teman yang kontak saya di WA. Pertanyaan mereka begini, Mas, saya kepengen dong mendapatkan surat resmi Amerika, saya kepengen mendapatkan green card dong, tolong dibantu gimana caranya, saya kepengen punya surat resmi yang legal supaya saya bisa tinggal menetap dan kerja di Amerika terus bisa pulang bolak-balik. Tolong dong Mas, bantu saya untuk pengurusan surat izin kerja dan green card. Ya, tolong dibantu berapapun biaya dan jasanya. Nah, mereka bilang gitu. Nah, ini jawaban saya gini ya buat teman-teman. Makanya saya buatkan video ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian yang mungkin ada pertanyaan yang sama. Jadi sekalian saya jawab. Jadi yang pertama-tama, yang perlu kalian ketahui, saya ini bukan pengacara imigrasi, saya ini bukan lawyer, saya ini juga bukan biro jasa gitu. Jadi saya hanya sekedar YouTuber yang membahas seputar lika-liku kehidupan imigran Indonesia di Amerika, dan juga seputar keimigrasian, seputar pengajuan paspor, pengajuan visa, berbagai trik, strategi, dan pengetahuan seputar pengajuan visa gitulah, biar kalian lolos. Buat apa ya, buat teman-teman yang punya impian, yang punya angan-angan dan niat dan cita-cita kepengen sekali mendapatkan surat resmi gitu ya, surat resmi Amerika. Nah, yang saya maksud dengan surat resmi itu ya bisa berupa wujudnya bisa berupa work permit. Work permit itu adalah surat izin kerja yang berlakunya setahun juga sampai 3 tahun. Nah, setelah itu kalau itu sudah selesai, terus nanti ada berikutnya tuh, tahapan berikutnya ada surat green card, namanya surat kartu hijau atau surat permanen residen, surat setengah warga negara yang mana berlaku selama 5 tahun. Nah, setelah itu, baru tahapan berikutnya baru ada surat namanya citizen atau surat warga negara penuh Amerika. Nah, ini buat teman-teman yang punya impian, punya niat, punya kepengen sekali, punya angan-angan kepengen mendapatkan surat resmi gitu ya, mungkin ada baiknya untuk dipertimbangkan, untuk direnungkan gitu ya. Coba aja ini sebagai bahan pertimbangan aja gitu ya. Coba aja kalian bayangkan, kalian renungkan gitu ya. Banyak sekali teman-teman kita di Indonesia, saudara-saudara kita yang punya niat, punya impian, kepengen sekali untuk bisa datang ke Amerika, untuk bisa merantau ke Amerika, bisa menginjakan kaki di negeri Amerika gitu ya. Mereka bahkan sampai harus cari modal, cari uang yang banyak, bahkan ada yang sampai harus menjual rumah atau sawah, atau yang harus minjem bank jutaan gitu ya, ratusan juta minjem uang di bank atau di koperasi hanya untuk bisa mendapatkan visa, bisa datang ke Amerika gitu ya, untuk merubah nasib dan jalan hidup. Nah, bahkan banyak di antara mereka yang gagal gitu ya. Jadi memang nggak mudah untuk mendapatkan visa turis saja, itu nggak mudah gitu. Ada juga yang ditolak dan gagal. Nah, kalian yang orang-orang Indonesia yang sudah di Amerika gitu ya, kalian yang sudah misalnya berada di Amerika saat ini, yang sudah mungkin baru beberapa bulan atau sudah bertahun-tahun di Amerika gitu ya, terus kalian belum punya surat resmi, baik work permit, surat izin kerja maupun surat green card gitu ya. Ya, ini sebagai bahan pertimbangan aja, sebagai bahan renungan. Kalian sebenarnya udah beruntung gitu loh ya. Jadi kalian tuh sebenarnya udah beruntung bisa menginjakan kaki di negeri Amerika, bisa kerja, bisa udah tahu seluk beluk tinggal dan kerja di Amerika. Kalian udah bisa merasakan dan mencicipi dolar kerja di Amerika gitu ya, dengan kerja keras.
Nah, kalian tuh sebenarnya udah beruntung gitu. Kalau dibandingkan dengan teman-teman dan saudara-saudara kita yang di Indonesia yang belum bisa mewujudkan impian mereka gitu. Bahkan mereka udah keluar uang banyak, mengajukan visa, terus visanya ditolak gitu ya. Nah, kalian yang di Amerika ini yang mungkin udah berapa bulan atau sudah bertahun-tahun, mungkin masih belum punya surat resmi gitu ya. Ya sebenarnya kalian tuh udah beruntung gitu loh. Walaupun kalian di Amerika kerja dan tinggal di sini overstay terus kalian datang dengan paspor turis dan atau visa turis B2, ya itu memang fakta dan realitasnya tuh begitu gitu. Tapi baiklah, kembali ke pokok bahasan kita saat ini ya, gimana cara mendapatkan surat resmi Amerika, surat legal, baik itu berupa work permit atau green card. Karena itu kan ada masing-masing ada urutannya gitu ya. Jadi biar bagaimanapun memang kalian masih punya peluang dan kesempatan, siapapun punya peluang dan kesempatan untuk bisa mendapatkan surat tersebut kalau kalian mau berusaha atau nasibnya mujur gitu ya, kalau nasibnya beruntung. Baik, jadi di video ini saya mau sajikan beberapa jalur atau beberapa jalan dan cara untuk bisa mendapatkan surat resmi green card atau surat kartu hijau, dan tentu saja dimulai dengan surat izin kerja dulu. Saja di urutan pertama, jalan, cara, jalur, dan kasus yang bisa kalian tempuh untuk bisa mendapatkan surat resmi green card Amerika. Cara yang pertama, saya mulai dengan jalur pengajuan asilum atau suaka politik. Nah, jalur ini kayaknya kalau untuk saat ini agak sulit gitu ya, karena untuk bisa mendapatkan atau untuk bisa mengajukan permohonan suaka politik atau political asylum, nah itu harus ada alasan, harus ada kondisi yang menunjang gitu. Jadi di negara tertentu gitu, di negara mana aja, di negara tempat seseorang itu berasal, nah di negara tersebut harus ada kayak misalnya bencana, kerusuhan, nah seperti kayak ada perang. Nah ini kalau untuk saat ini agak sulit gitu, karena kalau sekarang kan di Indonesia masih aman-aman aja tuh. Nah ini agak sulit. Nah ini kalau untuk contoh dan kasusnya misalnya kayak seperti kasus tahun 1987 tuh, waktu zaman Presiden Soeharto, dulu kan ada kerusuhan tuh. Nah ada kesenjangan sosial dan kerusuhan tuh, dimana orang-orang dari etnik Tionghoa kan misalnya banyak dibantai-bantain atau misalnya dikejar-kejar. Nah itu dalam kejadian dan kasus tersebut di zaman itu ya, itu banyak sekali masyarakat Indonesia yang turunan Tionghoa atau turunan orang-orang Cina. Nah mereka banyak yang mendapatkan surat dari jalur dan cara ini, yaitu jalur suaka politik atau political asylum. Nah terus ada juga yang sering bertanya di kolom komen, Mas, kalau orang misalnya mendapatkan surat dari suaka politik atau political asylum, apakah nanti kalau pulang ke Indo bermasalah? Katanya kalau pulang ke Indo katanya ditolak gitu ya, karena kan itu teorinya kayak seperti kayak jelek-jelekin negara gitu ya. Nah itu ada komen yang seperti itu. Saya jawaban pastinya kurang tahu gitu ya, tapi memang dengar-dengar sih seperti itu gitu ya. Jadi kalau seseorang misalnya mendapatkan surat green card dari jalur suaka politik, ya mereka pulangnya gitu katanya agak bermasalah atau dipersulit atau gimana, atau nggak bisa pulang ke Indo, katanya sih seperti itu gitu ya. Nah memang iya kan, kalau dipikir-pikir sih emang gitu ya. Itu kan orang kalau mengajukan suaka politik itu kan mereka karena apa ya, karena alasannya itu minta bantuan ke pemerintah Amerika, karena di Indonesia itu misalnya ada kerusuhan, ada keributan, atau karena seseorang dikejar-kejar atau tidak terima. Jadi ya mereka kayak harus mencari alasan, cerita, dan argumentasi, karena mereka ya harus kayak ngarang cerita jelek-jelekin negara gitu, karena nggak layak lagi hidup di sana karena dikejar-kejar. Nah itu sekedar cerita yang saya dengar gitu ya, tapi nggak tahu lah kenyataannya. Kalian mungkin bisa cari tahu sendiri infonya. Yang kedua, salah satu jalan, cara, jalur, dan kasus yang bisa digunakan untuk bisa datang ke Amerika dan mendapatkan surat resmi green card. Nah cara yang kedua ini hampir dekat, hampir mirip dengan yang pertama tadi, yaitu
melalui jalur pengungsian atau pengungsi atau refugee. Nah, pengungsi ini penyebabnya sama karena adanya kasus di suatu negara, misalnya ada kerusuhan, ada peperangan, ada konflik politik, atau misalnya ada diskriminasi, atau misalnya ada pembantian etnik suku tertentu yang kan mereka merasa terdesak dan harus mengungsi dan minta bantuan. Dan ini sepertinya seperti dua hal yang berbeda gitu ya, suaka politik dengan refugee atau pengungsian. Tadi pengungsi itu seperti dua hal yang berbeda. Yang satu direkomendasi dapat ACC dari pihak PBB seperti kayak UNICEF gitu. Nah, ini seperti yang terjadi saat ini, misalnya seperti ada peperangan di Rusia Ukraina itu. Nah, itu banyak pengungsi dari pihak Ukraina yang datang ke Amerika. Atau kalau misalnya di Indonesia waktu itu kayak zaman Soeharto juga tuh ya, waktu ada kejadian misalnya di Aceh gitu, kan ada konflik di Aceh tuh, ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, ada. Nah, waktu itu banyak juga orang-orang Aceh yang datang ke Amerika dan banyak yang mendapatkan surat dari kejadian tersebut, entah sebagai suaka politik atau sebagai pengungsi gitu. Kayaknya sebagai pengungsi sih. Oke, berikutnya berlanjut. Salah satu jalan, cara, jalur, dan kasus yang bisa kalian gunakan untuk bisa datang ke Amerika dan mendapatkan surat resmi green card. Nah, cara yang berikutnya, kalian harus mencari sponsor. Kalian harus mencari orang yang bisa mengundang kalian, yang bisa menanggung kalian, yang bisa menjadi sponsor kalian. Jadi kalian itu harus mengajukan petisi. Salah satunya adalah dengan jalur pernikahan. Jadi kalian harus menikah dengan orang Amerika, orang yang sudah citizen atau warga negara penuh. Nah, jalur ini ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi supaya kalian itu bisa misalnya mendapatkan surat dari sponsor pernikahan. Nah, diantaranya misalnya orang yang bersangkutan harus citizen, harus warga negara penuh. Terus berikutnya, orang yang bersangkutan tidak boleh memiliki catatan kriminal. Terus syarat berikutnya, orang yang bersangkutan yang mau nyemonsori kalian itu dalam pernikahan, orang tersebut harus memiliki bukti income atau bukti pendapatan seperti misalnya $80.000 per tahun. Jadi orang tersebut harus bisa membuktikan bahwa dia memiliki pendapatan yang layak sehingga orang tersebut bisa menanggung kalian dalam pernikahan gitu ya. Nah, tapi ada juga yang misalnya punya green card. Yang punya green card pun, yang statusnya masih permanent resident, masih green card, masih kartu hijau, sebenarnya juga bisa nyemonsori seseorang kalau misalnya orang tersebut sama-sama satu negara gitu. Oke, berikutnya cara yang keempat nih. Salah satu jalan, cara, jalur, dan kasus yang kalian gunakan supaya kalian bisa datang ke Amerika dan mendapatkan surat resmi green card. Nah, cara yang berikutnya adalah dengan atau melalui sponsor dari pihak perusahaan atau dari tempat kalian bekerja. Nah, ini prosesnya hampir sama tadi dengan yang sebelumnya. Orang yang mau mengundang kalian, yang mau menanggung hidup kalian di Amerika, orang yang mau nyemonsori kalian itu atau bos kalian itu, tempat kalian kerja, ya tentu saja yang pertama kalian harus udah kerja dengan dia umpamanya lebih dari 5 tahun. Terus kalian benar-benar lawyer, kerjanya bagus, terus bos kalian suka dan senang dengan cara kerja kalian. Nah, untuk bisa nyemonsori seseorang gitu ya, nah pihak bos itu, pihak pemilik perusahaan, dia juga harus memenuhi syarat tertentu. Misalnya dia tidak boleh memiliki catatan kriminal, dia juga harus bisa membuktikan bahwa dia memiliki jumlah pendapatan yang layak di atas $80.000 per tahun. Nah, itu singkatnya seperti itu. Kalau untuk proses sponsor petisi dari pernikahan atau perkawinan, ini prosesnya agak cepat, tapi tergantung juga situasi dan kondisi dari kasus per orang gitu ya. Kalau sponsor pernikahan biasanya 6 bulan yang bersangkutan udah dapat work permit atau surat izin kerja yang berlaku setahun. Nah, baru setelah itu dapat green card.
Nah, kalau yang dari sponsor dari pihak perusahaan gitu ya, kalau kasus kamu disetujui, di granted, di approve, nah pertama kamu akan mendapatkan surat work permit, surat izin kerja yang berlaku setahun, terus diperpanjang lagi 2 tahun. Nah, baru setelah itu, setelah 3 tahun, nah baru kalian bisa mendapatkan surat green card atau surat kartu hijau. Tapi sekali lagi tergantung situasi dan kondisi, dan tergantung kasus orang per orang gitu ya. Oke, berikutnya salah satu jalan, cara, jalur, dan kasus yang bisa kalian tempuh untuk bisa datang ke Amerika dan bisa mendapatkan surat resmi green card. Nah, jalur yang berikutnya adalah family sponsor atau sponsor dari pihak keluarga. Nah, kalau seseorang punya kesempatan untuk mendapatkan green card, kalau seseorang beruntung bisa mendapatkan green card atau surat kartu hijau, surat permanent resident, nah dia secara otomatis dalam sistem dan dalam formulirnya itu keimigrasian, orang tersebut bisa membawa dan bisa menarik beberapa anggota keluarganya secara terbatas. Maksudnya anggota keluarga tertentu gitu ya. Maksud saya, kalau seseorang memiliki green card, dia secara otomatis dia bisa membawa dan menarik dan mengajak bapak ibunya, kedua orang tuanya. Dia bisa membawa dan menarik pasangan pernikahannya, suami dan istri, dan secara otomatis juga dia bisa mengajak dan membawa anak-anaknya. Nah, jadi cuma di lingkungan anggota keluarga tertentu ini ya, terbatas. Jadi artinya kalau seseorang punya green card gitu ya, dia nggak bisa mengajak ponakannya, terus dia juga nggak bisa ngajak pamannya atau bibinya gitu. Dia nggak bisa mengajak misalnya kakak iparnya, jadi nggak bisa gitu. Jadi hanya terbatas untuk anggota keluarga tertentu. Oke, berlanjut berikutnya nih yang ke-6, urutan yang ke-6. Salah satu jalan, cara, jalur, dan kasus yang bisa kalian tempuh untuk bisa datang ke Amerika dan mendapatkan surat resmi green card. Nah, ini yang berikutnya adalah melalui jalur undian lotre green card. Nah, jadi kalian untuk orang-orang Indonesia yang masih berada di Indonesia, ataupun kalian sudah ada di Amerika misalnya, yang belum punya surat resmi tapi datang dengan visa turis, nah kalian bisa mencoba untuk mengadu nasib, merubah nasib dengan mengikuti program lotre atau program undian green card lewat lotre gitu ya. Nah, ini diadakan setiap tahun di bulan Oktober. Nah, jadi pendaftarannya dibuka di bulan Oktober, terus diundinya di tahun berikutnya, di awal tahun berikutnya di bulan Mei itu. Nah, tapi yang perlu dicatat dari jalur ini ya, dari jalur undian lotre ini ada negara-negara tertentu yang tidak bisa mengapply karena sudah terlalu banyak, sudah terlalu padat penduduknya dari negara tersebut. Misalnya dari orang-orang yang dari orang Meksiko misalnya, nah mereka nggak bisa mengikuti program undian lotre ini karena sudah terlalu banyak penduduk mereka di Amerika itu. Terus juga orang-orang dari negeri Cina juga sudah terlalu banyak, sudah terlalu padat yang jumlahnya yang datang di Amerika gitu. Jadi kalau untuk orang Indonesia nih ya, ini kabar gembira. Kalau untuk orang-orang Indonesia, nah itu kuotanya masih banyak, kesempatan dan peluangnya masih banyak gitu ya. Jadi per tahunnya mungkin dijatahkan sekitar 10.000 orang tuh bisa mengikuti program undian lotre ini. Nah, kalau kalian beruntung, nah jadi kalau kalian tertarik mau mengadu nasib, barangkali bisa beruntung gitu ya, silakan kalian coba program ini di program undian lotre. Kalian bisa kunjungi di websitenya pemerintah imigrasi Amerika di itu www.uscis.gov. Oke, berikutnya berlanjut ini berbagai macam jalan, cara, jalur, dan kasus yang bisa Anda gunakan untuk bisa datang ke Amerika dan mendapatkan surat resmi green card. Nah, cara yang berikutnya ini buat kalian yang misalnya kaya, buat kalian yang punya banyak uang, pengusaha gitu ya. Kalau kalian punya uang misalnya
800 juta rupiah ke atas atau sampai miliaran. Nah, kalian bisa datang ke Amerika, membuka usaha, bisa menanamkan modal, bisa berinvestasi, dan kalian akan mendapatkan green card. Jadi green card itu istilah katanya bisa dibeli gitu. Jadi sekali lagi, green card itu bisa dibeli kalau kalian mempunyai uang banyak, berinvestasi, menanamkan modal di Amerika, atau kalian sudah punya perusahaan di Indonesia terus kalian membuka cabang di Amerika. Nah, pemerintah Amerika itu sangat senang sekali. Pemerintah Amerika itu sangat terbuka dan senang sekali kalau ada orang yang menanamkan modal, buka usaha di Amerika, sampai-sampai bisa menciptakan lapangan kerja buat masyarakat Amerika gitu. Jadi kalau kalian punya perusahaan, membuka usaha di Amerika, buka cabang misalnya, terus perusahaan kalian itu, usaha kalian itu di Amerika bisa menciptakan lapangan kerja sampai 15 atau 20 orang. Nah, itu kalian bisa mendapatkan green card dengan usaha kalian itu. Nah, dan juga alasan lain juga karena bisa menumbuhkan perekonomian di Amerika. Oke, berikutnya ini masih berlanjut berbagai jalan, cara, jalur, dan kasus yang bisa kalian gunakan untuk bisa tinggal dan kerja di Amerika dan bisa mendapatkan surat resmi green card. Nah, yang ke-8 ini, yang terakhir, ya ini buat kalian teman-teman Indonesia yang sudah berada di Amerika misalnya baru beberapa bulan atau sudah bertahun-tahun. Nah, kalau kalian selama di Amerika itu mendapatkan perlakuan tidak kriminal, kalau misalnya kalian mendapatkan pelecehan seksual atau pelanggaran HAM, atau kalian dipukul oleh orang sini sampai luka parah, jadi kalau kalian diperlakukan secara kasar dan menjadi korban kriminal, nah itu kalian biar bagaimanapun kalian harus menuntut keadilan, kalian harus minta bantuan, kalian harus lapor polisi, kalian harus menuntut ke jalur pengadilan, kalian harus minta bantuan lembaga bantuan hukum gitu ya. Jadi meskipun kalian misalnya orang gelap di Amerika, tidak punya surat, kalian tetap punya hak untuk menuntut keadilan gitu ya kalau kalian menjadi korban kriminal. Kalau kalian misalnya dipukul orang sampai luka parah, ya sekali lagi gunakan kesempatan tersebut untuk membangun kasus, untuk membuat kasus bahwa kalian itu adalah korban kriminal. Nah, dalam istilah keimigrasian, di sana ada istilah U-Visa. Nah, U-Visa itu buat orang-orang yang teraniaya, yang disakiti atau menjadi korban kriminal. Nah, dari kasus itu kalian bisa menuntut ke ke pihak pelaku korban, dan kalian bisa mengajukan surat ke pihak imigrasi setelah kalian mendapatkan referensi rekomendasi dari pihak laporan polisi, setelah Anda divisum di rumah sakit, terus setelah mendapatkan bantuan dari kejaksaan dan lembaga bantuan hukum. Nah, kalian pada akhirnya nanti bisa mendapatkan resmi green card dari pihak imigrasi. Oke, jadi demikianlah tadi berbagai jalan, cara, jalur, dan kasus yang bisa kalian gunakan untuk bisa datang ke Amerika atau bisa tinggal dan kerja di Amerika dan mendapatkan surat resmi, baik work permit, surat izin kerja, maupun surat green card atau surat kartu hijau. Mungkin memang kelihatannya agak sulit dan susah, dan ini tergantung dari situasi dan kondisi kalian masing-masing, dan kalian yang lebih tahu situasi dan kondisi keadaan kalian. Walaupun kalian tidak memiliki surat resmi green card gitu ya, kalau kalian sudah ada di Amerika yang sudah baru beberapa bulan atau sudah bertahun-tahun, dan kalian masih tetap bisa tinggal dan kerja di Amerika walaupun dengan menggunakan visa turis B2, selama kalian tidak melakukan tindakan kriminal gitu ya, karena di sini memang fakta dan realitasnya begitu di Amerika. Secara teori memang tidak boleh untuk bekerja dengan menggunakan visa turis, tapi fakta dan realitasnya memang begitu. Selama kalian asalkan kalian tahu status hukumnya aja, yang penting kalian tanggung risiko, konsekuensinya, tanggung risiko sendiri. Dan sekali lagi, selama kalian tidak melakukan tindak kriminal, semuanya akan aman-aman aja.
Baik, demikian saja pokok bahasan atau sajian video yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, tulis komen yang baik-baik. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Sampai jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan pada topik dan pokok bahasan yang berbeda. Wassalam.